Perkenalkan, nama saya Ervan Diwijaya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan kita melakukan pengendalian LED built-in tepatnya menggunakan Node MCU dengan platform Blink seperti itu. Nah, untuk pertama kali kita akan masuk ke hardware, kemudian wiringnya. Kemudian kita akan masuk ke pengenalan program, penjelasannya seperti itu, kemudian masuk ke aplikasinya, aplikasi Blink, kemudian komponen interface yang kita gunakan, dan yang terakhir kita akan masuk ke pengujian apakah hardware gitu yang terdiri atas Node MCU, sensor, dan LED yang sudah kita buat tadi itu sudah dapat terhubung dengan aplikasi Blink. Sehingga kita bisa melakukan monitoring dan pengendalian seperti itu. Nah, langsung saja kita akan pertama kali melakukan pengenalan hardware dan wiringnya. Baik, di sini sudah terlihat ya, ini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Ada breadboard ya di sini. Kemudian kita ada apa ya istilahnya, kabel solid ya, solid single core gitu yang akan digunakan sebagai penghubungnya di sini. Untuk penghubungnya, kemudian ada sensor ya di sini, sensor DHT 11 gitu. Bisa dilihat di sini. Kita ada 3 pin gitu. Bisa dilihat ada plus, minus, dan out gitu. Di sini kemudian ada Node MCU ya, yang dia sudah terinstall ESP8266 sehingga siap digunakan untuk melakukan pengendalian, monitoring. Dan dia ada ini ESP8266 yang untuk masuk ke internet gitu. Di sini kita wiringnya itu kita menggunakan pin D7 ya. Pin D7 untuk melakukan akuisisi data dari dari sensor DHT11 gitu. Jadi pin tengahnya itu ada out. Ini seperti ini, yang kiri itu plus, yang kanan itu min. Sehingga nantinya kita sudah menghubungkan. Di sini ada warna kuningnya ini akan masuk ke plus, biru ini yang terhubung ke ground, yang hijau ini terhubung ke ground yang minus di sini. Kemudian yang out ini yang akan masuk ke pin D7. Ya, seperti ini, bisa seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin seperti itu saja ya ini. Jadi simple gitu untuk DHT11 gitu. Untuk kita melakukan pengendalian LED, kita menggunakan ini ya, LED built-in yang ada di Node MCU. Ini bisa dilihat di sini, kecil ini. Ini terhubung ke pin D4. Nantinya kita bisa deklarasikan untuk jadi output ya, langsung ke Arduino IDE. Nantinya di sini kita akan kendalikan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk melakukan penguploadan program. Ini bisa menggunakan micro USB di sini. Nah, kita menggunakan micro USB untuk nantinya akan dimasukkan, kemudian kita akan hubungkan ke laptop gitu untuk melakukan pemrograman. Mungkin seperti itu. Langsung saja kita masuk ke program. Sekarang saya akan menjelaskan program dari sensor cerdas yang saya buat, itu dimana kita menggunakan Blink ya tadi dengan Node MCU. Kita pertama ada definisikan beberapa library yang kita pakai, mulai dari Blink, ada ESP8266 yang ada di Node MCU, ada Blink lagi yang dia untuk pengendalian ESP8266, ada library yang digunakan untuk pengukuran DHT11. Kemudian kita ada deklarasi auth yang ada dikirimkan oleh si Blink-nya, itu yang kita dapatkan dari email oleh Blink. Ini kita masukkan ya. Kemudian kita ada deklarasi lagi SSID untuk Wi-Fi-nya, kemudian ada password-nya. Di sini kita ada deklarasi variabel global, yaitu ada
definisikan pin DHT yang akan kita gunakan di Node MCU, kita pakai pin D7 tadi. Kemudian LED pinnya kita pakai LED built-in yang dia sudah terhubung dengan pin D4. Kemudian ada tipe DHT-nya kita pakai DHT11, kita harus sesuaikan ya. Kemudian LED stage-nya kita definisikan. Untuk pertama kali itu kita pakainya high untuk inisialisasi. Kemudian kita ada deklarasi DHT, kita pakai DHT pin berapa yang tertancap di Node MCU-nya. Kemudian tipenya itu apa. Kemudian ada kita deklarasi timer untuk penggunaan blink timernya, variable timer. Nah, ini beberapa fungsi ya yang digunakan untuk menghindari apabila koneksi kita terputus saat HP kita terputus, koneksi dari Node MC-nya terputus dengan WiFi, ataupun dari HP kita terputus dengan internet. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, apakah nilai yang kita dapatkan di HP dengan yang di Node MCU untuk LED stage atau kondisi LED-nya hidup atau mati, kita harus kita sinkronisasikan. Kita menggunakan beberapa fungsi ya di sini, ada blink connected sama blink write. Di sini connected apabila si blinknya atau MCU-nya terkoneksi, maka kita menuliskan LED stage yang sekarang yang ada di Node MCU ke V4, virtual V4 yang ada di HP kita gitu. Kemudian ada blink write, kita menuliskan untuk tertuju pada pin virtual V4. Kita pertama yang di dalamnya ini ada mengambil parameter sin menggunakan fungsi ini, bagaimana nilai yang kita inginkan yang ada di aplikasi di aplikasi Blink untuk kita masukkan ke variabel LED stage. Dari LED stage ini kita akan masukkan ke perintah digital write untuk dikirimkan ke Node MCU agar nantinya LED-nya itu dapat memiliki keadaan hidup atau mati sesuai yang ada di HP kita, seperti itu. Nantinya blink write ini juga akan digunakan saat kita melakukan controlling secara dalam keadaan yang normal gitu, tidak hanya saat terkoneksi ataupun tidak terkoneksi gitu. Kemudian kita ada void sensor, ini untuk pengiriman data sensor DHT11. Kita deklarasi ada float H untuk deklarasi variabel untuk humidity atau kelembapan. Ada T ini untuk rate temperature-nya. Kita menggunakan Celsius ya di sini. Kemudian ini ada deklarasi kondisi ya, perintah fungsi kondisi yaitu if. Jika H-nya itu 9 atau ketika 0 bagi 0 ya ini tidak diketahui nilainya, dan T atau T, maka akan dituliskan ke serial monitor gitu. Fail to read from DHT sensor ini untuk logging ya atau debugging nantinya apakah pembacaan dari DHT sensor itu terbaca atau tidak gitu. Apakah ada error atau tidak di sensornya gitu. Kemudian kita ada deklarasi untuk penggunaan pin V5 sama V6 yang akan dikirimkan, yang akan digunakan di aplikasi Blink yang ada di HP. Dan ini ada file setup yang akan digunakan dijalankan ya perintahnya di sini sebanyak 1 kali. Kita ada serial begin 9600 untuk debugging nantinya di serial monitor kalau diperlukan ya. Kemudian ada blink begin, mulai ya blinknya dengan koneksi WiFi. Kemudian out-nya ada SSID dan passwordnya. Kemudian kita mulai di HT-nya begin, timernya di set ya, ini untuk samplingnya itu sensornya ini 1000 milisecond ya, kita mengirim data dari sensor sebanyak dengan data 1000 milisecond. Dan pin mode kita set pin mode dari LED pinnya sebagai output. LED pinnya itu tadi ke D4 ya di sini, define D4. Kemudian digital write LED pin, LED stage. Kita set inisialisasi keluaran dari LED-nya. Pertama kali itu tergantung di LED stage-nya yang kita set tadi itu yang pertama kali kalau kita menjalankan pertama kali kita high.
Dan selanjutnya kalau ini sudah selesai, nantinya akan masuk ke void loop dan reality stage-nya ini akan bergantung pada nilai dari bling rate-nya ini. Fungsi dari bling rate ini kita dijalankan gitu dengan mengecek nilai yang ada di aplikasi Blink gitu. Kemudian ada void loop, ini akan dijalankan terus-menerus. Kita menjalankan Blink dan kita jalankan timer gitu. Mungkin itu ya secara keseluruhan program yang akan dimasukkan ke .mcu gitu. Masuk ke penguploadan program di sini. Jadi kita sudah ada programnya di sini, kemudian kita ada .mcu-nya sudah dihubungkan dengan micro USB, kemudian kita bisa masukkan ke USB gitu. Nah, setelah itu kita klik untuk masuk ke Arduino IDE ya di sini. Bisa klik upload di sini. Dan akan terlihat progresnya seperti itu. Ini sudah selesai ya. Resetting RTS pin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan platform Blink untuk pengendalian LED secara wireless, kemudian untuk monitoring juga dari data suhu dan kelembapan dari sensor di HT11. Kita pertama mendownload Blink-nya ya dari Play Store. Ini sudah tersedia secara gratis gitu. Kita ketikkan Blink seperti ini, nanti bisa di-download gitu. Di sini sudah saya download. Setelah di-download kita buka. Pastikan di sini sudah terhubung dengan internet ya. Nantinya saat pertama kali mendaftar itu kita akan suruh mendaftar ya. Saat membuka pertama kali kita suruh mendaftar. Kemudian kita akan dikirimi suatu kode out namanya yang akan dikirimkan ke email kita gitu. Yang nantinya kita akan masukkan ke program di .mcu gitu. Di sini untuk interface-nya kita ada beberapa panel ya, ada 1, 2, 3, 4 panel. Yang ada temperatur, ada 2 ya, ini untuk secara angka ya, langsung gitu. Terus ada grafik, kemudian ada humidity, dia bentuknya seperti gauge, dan ada nilainya di tengah, kemudian ada button gitu untuk pengendalian LED gitu. Dan untuk menambahkan panel-panel ini bisa digunakan ya. Ini plus tambah plus tadi. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa komponen yang kita inginkan gitu, seperti supercharge untuk menampilkan grafik seperti ini. Ini kebetulan tidak ada energi ya, jadi tergantung penggunaannya kita akan diberikan energi secara gratis gitu untuk pertama kali gitu. Nah, ini kebetulan sudah saya gunakan, ini ada 4 panel ini, sehingga ini sudah siap digunakan. Dan kita lihat beberapa setting yang ada di dalamnya itu. Ini ada temperatur untuk menampilkan nilai ya. Ini ada range-nya, ada 0 sampai 40, kemudian inputnya kita pakai pin virtual FV5 yang tadi kita sudah setting di Arduino IDE. Kita menggunakan pin virtual 5 untuk temperatur. Kemudian ada labelnya, kita ada pin, nilainya dari .mcu, kemudian ada derajat Celcius. Kita menggunakan teks warna merah. Oh ya, tadi ada namanya push reading rate. Jadi kita reading rate-nya itu tergantung dari apa yang dikirimkan, sesuai dengan reading rate send rate yang sudah ditetapkan oleh .mcu-nya. Tadi kita memakai 1000 ya, 1000 milisecond. Kemudian ada temperatur gini yang chart, bentuknya chart, super chart. Data stream kita pertama kali kita bisa add data stream ya. Kalau tadi belum saat pertama kali kita gunakan gitu. Nah, ini sudah saya buat ya, di sini ada data streamnya itu berupa temperatur. Kita bisa pilih style line-nya berapa, apa aja gitu yang sesuai dengan kita, ada color-nya, source-nya seperti apa, kemudian inputnya kita menggunakan V5 seperti tadi itu. Kemudian Y-axis untuk penyesuaian skala dari Y. Apa kita ingin auto, min, max, atau delta? Saya memilih auto di sini.
suffixnya kita derajat Celcius secara default sudah ada. Kemudian tadi ada desimalnya, kalau kita pengen angka di belakang komanya itu dapat disesuaikan ya. Ini saya memakai 1 angka di belakang koma gitu. Kemudian kita kembali. Ini ada humidity, bentuknya gauge. Gauge ya, di sini kita bisa ganti nih namanya. Kita pakai virtual pin 6. Range-nya dari 0 sampai 100 seperti ini. Sama, kita pakai reading-nya push. Button ini untuk pengendali LED-nya. Nilainya ya, jadi kita memakainya itu kalau ditekan dia akan down atau istilahnya dari 1 ke 0 gitu, atau namanya itu falling edge ya, maksudnya itu. Kemudian ada outputnya itu V4. Kita pakai output ya di sini, jadi ada button gitu untuk dimasukkan ke virtual pin 4 yang sudah kita set tadi, terhubung ke LED ya. Kita set modenya itu switch, jadi kita tidak perlu menekan tombolnya itu untuk masuk ke keadaan yang kita inginkan gitu. Jadi kita tombolnya itu nggak hold gitu istilahnya, jadi switch. Teksnya kita pakai yang kuning ya. Nah seperti itu ya. Kalau sudah selesai, bisa kita klik yang ini gitu. Nah di sini terlihat bahwa sense-nya offline. Namun setelah ini kita akan menghubungkan Node MCU-nya untuk terhubung ke internet, ke WiFi. Kemudian kita dapat melihat bahwa indikator di sini akan online gitu saat Node MCU-nya itu sudah terhubung ke WiFi dan terhubung ke internet. Mungkin ini selanjutnya akan ditunjukkan kita menghubungkan Node MCU dengan Blink gitu, yang menggunakan aplikasi ini. Baik, setelah tadi kita melakukan penguploadan program, di sini sudah terlihat kita sudah upload di sini ya. Yang akan dipantau di sini adalah yang ini ya, yang LED-nya di sini ya. Dia akan nyala atau tidak ketika kita kendalikan menggunakan aplikasi Blink seperti itu. Di sini kemudian kita akan hubungkan dengan aplikasi Blink di sini ya. Sebentar saya buka dulu. Nah, seperti ini ya. Terlihat atau tidak? Ini agak gelap nih. Terlihat kalau di sini sudah connected ya, connected di sini online gitu. Dan terlihat di sini bahwa ini ya yang berjalan ini, smart chart-nya itu sedang berjalan gini secara real time gitu. Terus di atas ini ada nilainya gitu, nilai yang temperaturnya yaitu 9,2 Celsius. Di sini ada humidity-nya yaitu 79%. Di sini ada buttonnya gitu. Ini keadaan off ya, off di sini. Jadi off di sini. Lihat bahwa di sini yang dia di Node MCU-nya itu mati. Kalau kita on kan, nah otomatis dia akan menyala di sini. Terlihat ya, bisa dilihat. Kalau kita off kan di sini, nah dia akan mati. Kita on kan, nah seperti itu. Seperti itu ya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi saya mungkin sesudah ini saya akan tunjukkan bagaimana tampilan dari ini ya, dari smartphone-nya ini menggunakan screen capture yang ada di HP supaya lebih jelas seperti itu. Baik, jadi seperti tadi ya, sudah ditunjukkan bahwa kita sudah melakukan penunjukan monitoring temperatur dan humidity, dan pengendalian dengan LED-nya sudah terlihat di sini ya, bahwa temperaturnya itu 29,200 derajat Celcius. Kemudian di sini ada smart chart yang menunjukkan grafik secara real time gitu, kenaikan dan penurunan temperaturnya gitu, ada humidity-nya gitu.
78% gitu. Kemudian ada button untuk melakukan pengendalian seperti itu. Dan tadi sudah ditunjukkan bahwa kita sudah berhasil melakukan telemetri ya, akuisisi data secara jarak jauh menggunakan Node MCU, menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita melakukan controlling juga LED built-in yang ada di Node MCU dengan button ini gitu. Mungkin sekian dari saya. Kemudian kita akan masuk ke penutup. Seperti itu ya, jadi sudah tadi disampaikan tutorial kita membuat sistem monitoring temperatur dan humidity menggunakan sensor DHT11. Kemudian programnya seperti apa, kemudian kita membangun interface koneksi dengan Blink seperti itu menggunakan Pavloving, sehingga kita bisa melakukan controlling juga pada LED bit ini yang ada di Node MCU seperti itu. Mungkin dari sekian banyak materi tadi gitu dan tutorial yang saya sampaikan mungkin ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini.